Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam ibadah Misbah Keluarga. Saya percaya Bapak Ibu Saudara semua sudah bersama-sama dengan orang terkasih, dengan seluruh keluarga, memuji menyembah Tuhan, sudah berdoa juga. Dan saatnya kita akan merenungkan firman Tuhan. Ya, sebelum merenungkan firman Tuhan, mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur pagi ini Tuhan kembali bisa beribadah bersama dengan orang-orang yang kami kasihi, bersama dengan keluarga kami. Dan biarlah Tuhan, Engkau sendiri yang hadir di keluarga kami. Engkau yang melawat setiap kami. Engkau yang memberkati setiap kami. Biarlah setiap pujian, pengagungan kami dan syukur kami berkenan di hadirat-Mu ya Tuhan. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Saatnya kami akan merenungkan firman Tuhan, urapi kami Roh Kudus, sehingga kami bisa mengerti menangkap pesan Tuhan bagi hidup kami, dan jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Sambilkan dari Matius 4 ayat 1 sampai yang ke-11. Saya akan bacakan. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Lalu iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita perhatikan apa yang sudah kita baca tadi, kita mendapati bahwa Tuhan Yesus setelah 40 hari dan 40 malam berpuasa, ya namanya Yesus juga manusia sejati, sehingga secara daging, secara badan, dia juga lapar. Lalu yang terjadi, iblis melihat peluang itu dan dia mulai cobai Yesus. Dengan berkata apa? "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini jadi roti." Saya kira anak sekolah minggu pun tahu bahwa mengubah roti dari batu atau membuat roti dari batu itu bagi Yesus satu yang sangat-sangat mudah. Ya, ada begitu banyak mujizat sudah dibuat Tuhan Yesus. Ya, kalau kita lihat nanti bahwa Yesus itu benar-benar Tuhan yang berkuasa, sehingga mengubah batu jadi roti bukanlah perkara yang sukar. Tetapi kenapa Yesus tidak lakukan? Itu adalah perkara yang berbeda. Kenapa Yesus tidak mau lakukan itu? Karena iblis yang memerintahkannya. Ya, dan tujuan iblis itu bukan untuk menyatakan kemuliaan, oh Yesus berkuasa buat batu jadi roti, bukan. Kalau Yesus menuruti apa yang dilakukan oleh iblis, artinya iblis bisa memerintah Yesus. Dan artinya Yesus ini justru di bawah kuasa iblis. Gitu. Ya, kita kan bisa lihat. Kemudian yang kedua, dibawanya Yesus ke bubungan bait Allah di kota suci. Ya, lalu kemudian disuruh lompat. Nanti akan ada malaikat yang menatangnya sehingga dia tidak terantuk batu. Itu juga pakai firman, saudara. Artinya apa? Iblis mencobai Yesus dengan firman. Dan Yesus menjawabnya dengan firman juga. Ya, jangan mencobai Tuhan Allahmu.
Ya. Terus yang ketiga, ya, dibawa ke sebuah gunung yang tinggi, diperlihatkan kemegahan dunia, lalu dikatakan semua akan kuberikan kepadamu. Yesus berkata apa? Ya, engkau hanya boleh menyembah kepada Tuhan Allah dan bukan kepada yang lain. Jadi di sini kita bisa melihat bagaimana upaya iblis itu untuk menjatuhkan Yesus dengan firman. Hati-hati kita orang-orang percaya, kita harus banyak makan firman. Kita harus banyak merenungkan firman. Kita harus banyak ngerti tentang kebenaran firman. Supaya kita tidak dijatuhkan oleh iblis. Supaya kita tidak disesatkan oleh iblis dengan firman yang direkayasa. Bukan firman yang murni. Tetapi firman yang telah dimodifikasi sedemikian rupa. Jadi bukan firman yang murni yang dimau iblis. Walaupun seakan-akan yang dikatakan betul. Tetapi ada misal contoh tadi. Jika engkau anak Allah. Enggak usah ngomong jika memang Yesus anak Allah. Mau gimana lagi? Ya, tetapi kan kenapa harus kata jika? Ya untuk meragukan. Firmannya jelas. Yesus itu anak Allah juga disebutkan dalam firman Tuhan. Nah tetapi itulah ya. Jadi iblis gagal mencoba Yesus. Karena Yesus dia Allah sendiri. Dia Tuhan sendiri. Sehingga tidak bisa diperdayai. Hati-hati ya. Bandingkan sekarang dengan yang berikut ini. Coba dalam Kejadian 3 ayat 1. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman. Perhatikan, ada kata-kata tentulah Allah berfirman, seakan-akan menyangatkan. Semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Ini sebetulnya iblis tahu firmannya enggak gitu. Tetapi direkayasa supaya perempuan ini ya merespon. Dan responnya dikatakan bahwa enggak gitu. Semua boleh dimakan kecuali pohon yang di tengah-tengah taman itu. Lah ini tanpa disadari si Hawa masuk dalam jebakan Batman yang dibuat oleh iblis. Kenapa? Karena dengan mereka berkomunikasi, dengan ada tawar-menawar, dengan ada interaksi dengan iblis, akhirnya yang terjadi kemudian apa? Kompromi yang akhirnya Hawa jatuh dosa. Kenapa? Ngikutin perintahnya si iblis. Dikatakan apa? Kalau engkau makan buah itu engkau sekali-kali tidak akan mati, tetapi engkau akan sama seperti Allah. Kita tahu bahwa iblislah yang ingin menyamai Tuhan. Lucifer ingin menyamai yang maha tinggi, membangun tahtanya di langit. Bukankah itu iblis? Tetapi dia berkata kepada perempuan itu, engkau akan sama seperti Allah. Itu maunya iblis, dia pengen seperti Allah. Tetapi dinyatakan kepada si Hawa. Dan Hawa tergoda juga. Akhirnya Hawa jatuh dalam dosa. Kenapa? Karena dia satu, melanggar perintah Tuhan. Yang kedua, nuruti perkataannya iblis. Yesus tidak pernah mengikuti perkataan iblis. Dia tolak, dia patahkan ya perkataan-perkataan sekalipun iblis menggunakan firman. Nah, inilah betapa pentingnya kita ngerti kebenaran. Ya, perempuan ini ngerti juga, tetapi tergodain. Ya, sebenarnya perintahnya kan bukan enggak boleh kan? Ya, perintahnya itu bukan enggak boleh dimakan. Kejadian 2 ayat 16-17 kan dikatakan, lalu Tuhan Allah memberi perintah kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Jelas kan perintahnya? Boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu jangan kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Jadi jelas perintahnya, jelas larangannya. Tetapi karena Hawa membuka peluang untuk terjadi interaksi dengan iblis, sehingga akhirnya Hawa dikuasai iblis. Jadi tanda kutip dia jadi budaknya iblis, jadi budak dosa. Karena nuruti perkataan dari si iblis. Ya, ini harus kita pahami sama-sama. Ya, mari jadikan firman Tuhan ini jadi pegangan kita. Kalau saudara setiap hari merenungkannya, kalau saudara setiap hari menikmatinya, bahkan melakukan dalam kehidupan, maka kita ngerti mana yang betul-betul firman Tuhan yang murni, mana firman Tuhan yang dimodifikasi tanda kutip ya sama si iblis.
Sehingga kita tidak akan mengikuti yang nggak benar. Seakan-akan rohani, seakan-akan benar, kalau yang dari iblis pasti tidak benar. Yosua 1 ayat 8 dikatakan, janganlah engkau lupa memperkatakan Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Kuncinya apa? Memperkatakan, merenungkan, bertindak hati-hati terhadap firman Tuhan. Nah, kalau kita merenungkan, memperkatakan, bahkan juga bertindak, melakukan dalam hal ini, maka kita menghidupi firman itu. Dan janji Tuhan adalah apa? Perjalanan berhasil dan beruntung. Iblis sulit mau nyerang, karena apa? Lah dia ngerti firman. Iblis sesungguhnya takut terhadap orang-orang yang mengerti dan menghidupi firman. Iblis gak takut dengan Alkitab. Banyak film-film di luar sana, ya dulu itu film Hongkong, wah kalau ngadepin setan pakai Alkitab begini, wah langsung lari. Si setannya takut. Padahal gak demikian. Jangan terkecoh, kadang-kadang ada orang yang maaf sekali lagi, yang rohnya tinggi sekali, tempat-tempat yang sunyi, kamar-kamar atau ruangan di rumahnya kasih Alkitab semua. Suruh apa? Iblis suruh baca Alkitab, tambah pinter, kita yang dibodohi nanti. Jadi yang bikin setan takut bukan lihat Alkitab, tetapi ketika dia berhadapan dengan orang-orang yang menghidupi firman, orang-orang yang mempercayai dan menghidupi firman. Karena firman Tuhan dikatakan dalam Efesus, dia adalah pedang roh. Ya, iblis kalahnya dengan pedang roh firman Tuhan. Kalau kita mengerti dan menggunakan dengan benar, maka iblis lari. Ya, oke. Mazmur 119 ayat 105 sangat populer, ada lagunya. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kalau saudara punya firman Tuhan, maka engkau sesungguhnya sedang memegang pelita. Firman-Mu pelita bagi kakiku, nadaku keduren. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Kalau kita pegang firman Tuhan seperti kita berjalan malam hari pegang pelita di tangan kita. Ya, lalu cahayanya akan menerangi langkah kita. Sehingga ketika kita melangkah kita enggak tersandung. Ketika kita melangkah kita tidak terjatuh karena ngerti jalan yang ada di depan kita. Enggak kayak senter loh ya, jarak jauh kelihatan. Ini cuma sekitar kita. Artinya apa? Mengajarkan kita supaya kita selalu pegang itu firman. Setiap saat, habis langkah, 2 langkah, terus nanti terang itu akan terus berjalan maju, terus begitu. Sehingga kita bisa melihat jalan kita. Ya, jadi setiap saat, setiap waktu kita butuh terang firman Tuhan menerangi langkah hidup kita, sehingga kita tidak terjatuh, sehingga kita tidak menjadi kesandung, karena firman Tuhan inilah yang menerangi. Bapak Ibu jemaat dikasih Tuhan, ayo saya mengajak kita semua, jadikan firman Tuhan itu menjadi pegangan tertinggi dalam hidup kita. Kita mengenal Tuhan dari mana? Salah satunya jelas melalui firman Tuhan. Ya, dari firman Tuhan kita ngerti kebenaran. Dari firman Tuhan kita hidup dalam kebenaran. Ya, kalau ada tanda kutip ya, firman-firman yang palsu yang iblis bisikkan di telinga kita. Ya, saya mencontohkan misalnya seseorang zaman dulu mau cari nomor buntut. Dia sering berdoa, Tuhan buat aku nembus 4 angka, 2 angka. Nanti kalau nembus tak kasih persembahan yang banyak. Tuhan kok disuap. Tidak bisa saudara. Ya, justru dialah sumber berkat. Minta berkatnya sama Tuhan. Jangan dengan seperti itu. Ada orang yang mau usaha, mau dagang, dia cari orang pinter, cari pesugihan segala macam. Mau berangkat doa dulu. Ya, kadang-kadang minggu ibadah dulu supaya apa? Supaya nanti bisa berhasil. Saudaraku dikasih Tuhan, firman Tuhan sudah mengajarkan dengan jelas kok jalan-jalan mana yang harus dipilih. Jangan menduakan Tuhan, jangan ada Allah lain, jangan ada sesembahan yang lain.
Kalau orang ngerti firman Tuhan nggak akan tergoda. Orang yang nggak ngerti firman Tuhan cuma sepotong-sepotong. Makanya ada orang-orang Kristen yang masih melakukan itu. Alasannya, toh kalau saya berhasil, toh kalau saya maju, penghasilan saya banyak, persembahan saya banyak kok. Emangnya Tuhan butuh persembahan saudara dengan cara seperti itu? Ingat Saul. Saul pada waktu diperintah Tuhan melalui Nabi Samuel untuk menghabisi bangsa Amalek beserta dengan ternaknya. Tetapi yang terjadi kemudian apa? Raja Agag nggak dibunuh, salah sih. Yang kedua, lembunya, domba yang tambun disisihkan, tidak dibinasakan. Lalu apa? Alasannya ketika ditanya sama Nabi Samuel adalah ini nanti untuk korban kepada Tuhan, bukan karena lembu yang baik, yang tambun. Saudara dikasih Tuhan, engkau memberi persembahan bukan dari ketaatanmu kepada Tuhan. Engkau memberikan persembahan dari pelanggaranmu terhadap firman Tuhan yang jelas gak berkenan. Makanya firman Tuhan berkata, datang untuk mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Memperhatikan lebih baik daripada korban sembelihan, daripada korban bakaran. Saudara dikasih Tuhan, ayo makanya dengarkan firman Tuhan dengan benar supaya kita bertindak hati-hati. Supaya kita ngerti langkah mana, jalan mana yang diambil. Supaya gak tersesat, supaya kita tidak terjatuh, supaya kita gak tersandung. Kita butuh firman Tuhan. Ya, kalau orang nggak ngerti firman Tuhan bisa diperdayai. Ya, firman Tuhan adalah kebenaran. Kalau orang nggak ngerti cerita kebenarannya, sesuatu yang benar, orang bisa diperdayai. Saya pernah contohkan tuh ya. Satu orang muda nyuri ayam, ditangkap karena dekat gereja dikasih pendetanya. Ini jemaatmu Pak? Oh iya. Ditanya anak mudanya, kenapa kamu mencuri? Khilaf Pak. Saya salah, saya berdosa. Oke, baguslah kamu udah mengaku dosa, gitu ya. Oke, bagus kalau kamu udah mengaku dosa. Kalau muda itu bilang, Pak Pendeta, ini ayamnya tak kasih Bapak. Loh, jangan kasih saya. Loh, Pak nggak mau, enggak. Kasihkan ke pemiliknya. Pak Pendeta, pemiliknya nggak mau. Loh, terus gimana bilangnya? Katanya dikembaliin. Kalau buat saya boleh Pak. Oh ya kalau pemiliknya udah nyerahin ke kamu, dia nggak mau ya sudah nggak apa-apa, itu nggak nyuri. Pak kasih ya Pak Pendeta, lu kok bisa kok makasih sama saya? Lah ini ayamnya Pak Pendeta yang saya ambil. Ini pendetanya diperdayai saudara, sama muda ini. Nah saudara ini gambaran orang yang nggak ngerti firman Tuhan, nggak ngerti kebenarannya bisa diperdayai juga. Iblis ini licik sekali loh, iblis licik sekali. Makanya kita mesti hati-hati. Kadang-kadang kita dibujuk untuk berbuat curang dengan alasan seakan-akan benar. Ya, seakan-akan ya. Kita seringkali dibujukin untuk berbuat salah dengan seakan-akan motivasinya benar. Ya, nanti dibujukin dengan oh toh nanti bisa bertobat, toh nanti minta ampun. Tuhan kan pengampun, sekali-kali berbuat dosa enggak apa-apa. Hati-hati saudara. Engkau sedang dipermainkan iblis kalau seperti itu. Ya. Engkau sedang dipermainkan. Misal contoh saja nih. Misalnya saudara dipercaya di sebuah instansi yang pegang keuangan. Wah ini kan masa pandemi banyak kebutuhan. Gaji nggak naik-naik juga. Kalian duit gede nih duitnya lah itu loh. Setiap kali godaannya wow ambil 1-2 lembar gak ada yang tahu. Pikir kita. Tetapi saudaraku Tuhan tahu. Tentang iblis bisinya. Tidak apa-apa, nanti bisa minta ampun. Tuhan kan pengampun. Hati-hati saudara, itu jebakan iblis. Segitu engkau melakukan itu, engkau sudah dalam kendali iblis. Dan biasanya nanti akan jadi efek domino. Habis ngambil, sembunyiin, dia cek sama pimpinannya, loh kok duitnya kurang? Saya nggak tahu, bohong lagi kan? Itu efek domino dari satu dosa pertama yang dilakukan. Iblis akan terus kompori dia. Kok nggak tahu nih siapa yang salah nih? Yang bukan keuangan kamu kan? Oh iya sama ada anak PKL kemarin bantuin ngitung. Oh iya berarti anak PKL-nya. Dulu nggak pernah kayak gini ya. Kena anak PKL-nya padahal kita ngerti. Yang ngambil dirinya sendiri. Tambah lagi dosanya anak PKL-nya dituduh. Suruh ganti lagi. Begitu seterusnya. Ya dosa itu bisa akan menjadi efek domino. Kalau tidak dihentikan dengan pertobatan. Dan kembali kepada firman Tuhan. Maka yang terjadi akan begitu berulang terus. Karena itu cuma dikasih Tuhan. Ayo hidupi firman Tuhan. Ikuti firman Tuhan. Renungkan siang dan malam. Supaya kita jadi orang-orang yang bijaksana. Ya, supaya kita tidak jadi orang-orang yang diperdayai, ditipu oleh iblis.
ya, tetapi kita jadi orang-orang yang bisa ngerti kebenaran dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. 2 Timotius 3 ayat 16 berkata, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Saya sudah singkapkan ini dalam renungan pagi beberapa hari yang lalu. Ya, segala tulisan yang diilhamkan Allah itu apa? Tentang Alkitab saudara. Penulisannya yang dulu-dulu, yang mula-mula penulisnya itu dengan ilham Roh Kudus, dengan pimpinan Tuhan. Nah, sehingga jadilah firman Tuhan itu berguna, mengajar, ya. Terus untuk apa lagi? Menyatakan kesalahan, ada teguran di sana, ya. Untuk memperbaiki kelakuan, ya. Kalau menurut firman masih diperbaiki di situ, dan mendidik orang supaya nggak jatuh dosa lagi, tapi hidup dalam kebenaran, ya. Firman Tuhan adalah kebenaran itu sendiri. Karena itu kalau hidup dalam kebenaran kita ikuti firman Tuhan, maka hidup kita akan dituntun oleh Tuhan. Tuhan akan menyertai kita, Tuhan akan menuntun setiap langkah hidup kita. Bahkan kita akan dilindunginya. Kalau kau pegang firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, ya, iblis mau mencoba menjatuhkan dengan firman yang direkayasa kayak apa. Oh, aku tahu firmannya enggak gitu. Ya, saya juga dulu hampir saja kepengin yang gitu-gitu. Ya, zaman dulu modelnya masih ya pergi ke tempat-tempat yang berbau mistis gitu ya. Karena simbah saya juga tanda kutip agak mistis-mistis juga. Ya, tertarik yang dunia-dunia gitu. Ya, tetapi setelah saya tahu kebenaran firman Tuhan, terima kasih sekali lagi guru sekolah minggu saya mengajarkan hanya Yesus Kristuslah Tuhan dan Juru Selamat, enggak butuh lagi kuasa-kuasa yang lain. Nah, dari situlah saya diselamatkan. Enggak jadi ikut-ikut yang seperti itu. Ya, sepertinya spektakuler kan, luar biasa kan? Ya, tetapi firman Tuhan adalah kebenaran, jangan direkayasa. Kalau engkau tahu firman Tuhan, maka engkau tidak akan mudah dibelokkan, dibujukin seperti apa, dirayu seperti apa. Oh, mau coba dengan berbagai macam cara oleh iblis. Kalau engkau sudah tahu kebenaran, kalau engkau hidupi kebenaran, maka kita tidak akan, orang Jawa bilang, ora bakal kengguh. Ya, kita tidak akan tergoda untuk melakukan semuanya itu. Mari saya mengajak seluruh jemaat semua, hidupi firman Tuhan. Selalu baca, perkatakan, renungkan. Saya selalu katakan, perkatakan. Kenapa harus diperkatakan? Karena iman saudara, iman kita timbul dari pendengaran kita. Pendengaran oleh firman Kristus. Jadi kalau engkau berkata atau memperkatakan, membaca firman dengan bersuara telingamu dengar, itu memupuk iman. Itu memberi pertumbuhan bagi iman. Sehingga kita jadi semakin kuat iman dan pengharapan di dalam Tuhan. Ya, ini harus kita pegang. Ya, karena itu ucapkan, perkatakan. Saya juga katakan tadi bahwa firman Tuhan adalah pedang roh. Ya, artinya apa? Ini loh cara kita berperang melawan iblis dengan pedang roh, dengan firman Tuhan. Kalau saudara ngerti firman Tuhan, engkau mempercayai dan melakukannya, ada kuasa firman Tuhan yang menyertai. Ada kuasa firman Tuhan di dalamnya. Dan hidup kita akan mengalami kemenangan, keberhasilan, keberuntungan. Sebab Tuhan yang menyertai kita semua. Amin. Ya, kita akan sama-sama berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur untuk firman-Mu pada saat ini. Yang mengajarkan kami. Supaya kami hanya menjadikan firman-Mu saja yang menjadi pegangan hidup kami. Bukan suara-suara yang lain. Oh, firman-Mu lebih dari filosofi apapun juga. Firman-Mu lebih dari segala nasihat siapapun juga. Firman-Mu yang memberikan hidup. Firman-Mu adalah makanan yang menyehatkan untuk rohani kami. Terima kasih Tuhan. Ajari kami juga peka untuk membedakan mana firman Tuhan yang murni, mana suara-suara iblis yang menyamar seperti malaikat yang membisikkan suara-suaranya yang seakan-akan itu firman. Padahal seringkali karena modifikasinya sehingga tidak murni lagi firman itu. Buat kami bisa peka, buat kami mengerti ya Tuhan. Untuk kami menguji segala sesuatu. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus tolong kami. Untuk kami bisa tangkap pesan Tuhan melalui renungan firman hari ini. Dan biarlah Tuhan juga tolong kami menerapkan, melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kami selalu butuh firman Tuhan. Kami sangat-sangat perlu firman Tuhan. Dan Tuhan melalui firman-Mu Kau tuntun langkah dan hidup kami. Sehingga kami mengalami kemenangan,
keberhasilan, keberuntungan, dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur, kami berdoa menyerahkan seluruh umat-Mu, jemaat-Mu, dan siapapun yang menyaksikan tayangan ini. Dalam berkat pertolongan Tuhan, imannya diteguhkan, pengharapannya dikuatkan, dan kami percaya semuanya bersumber ketika kami merenungkan, menikmati, dan selalu menjalankan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Biarlah rahmat dan berkat Tuhan, perlindungan, pemeliharaan, penyertaan Tuhan, menjauhkan kami dari mara bahaya dan celaka, virus corona, dan segala penyakit lainnya jauh dari hidup kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemimpin-pemimpin negeri kami. Biarlah Engkau berikan hikmat kepada mereka dalam menyikapi pandemi ini. Bahkan Tuhan berikan solusi sehingga bisa keluar dari pandemi COVID-19 dan berkemenangan. Kami semuanya dan seluruh bangsa ini memberkati tenaga ahli yang terus berupaya menciptakan antivirus. Tuhan memberkati semuanya dengan urapan dan pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bahkan kami berdoa untuk gereja-gereja. Masih banyak yang belum bisa beribadah. Bahkan tidak ada akses internet sehingga mereka tidak bisa lagi beribadah bersama. Dan mereka dalam kebingungan. Tuhan, Engkau hadir melalui kuasa-Mu ya Tuhan. Kuatkan, teguhkan iman mereka semuanya. Terima kasih, kami bersyukur. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, keluarga, pelayanan, bangsa, negara, semua dalam tangan penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah rahmat dan berkat-Mu, penyertaan, pemeliharaan, perlindungan-Mu menyertai kami semua saat ini dan sampai selama-lamanya dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Tuhan, maju terus, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Amin.